hadirin, para undangan yang dirahmati Allah. Begitu besarnya peranan remaja dan pemuda untuk masa depan nusa dan bangsa. Mempersiapkan kualitas mereka adalah kewajiban kita bersama. Karena itu, marilah kita simak bersama syair Quran yang akan disampaikan oleh kawan kami Isnaini dan kawan-kawan. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung negara. Tema remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaknya takutlah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, mereka bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena ini dapat menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada saat ini dan yang akan datang mengalami kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari hal tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini dapat memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, fisik, ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri generasi-generasi muda dan remaja kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, bahkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan sebagai perusak pembangunan. Na'udzubillahi min. Padahal hadirin, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan menjadi the grand old man, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak, bahkan mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda sekarang ataupun di masa yang akan datang, agar memiliki semangat juang dan tanggung jawab yang penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama. Sebab Subhanul Yawm Wijalul Ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda adalah generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi
ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami ceritakan kisah ini kepadamu dengan cerita yang benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan uswah bagi kita, merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian. Kuat mempertahankan iman, mempertahankan akidah, dan membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda generasi bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, berkarya, berinovasi agar dapat melanjutkan estafet perjuangan yang dapat meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemuda adalah penerus estafet perjuangan bangsa. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab kita bersama, supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Sebelum sarahan ini kami tutup, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Harum semerbak bunga melati, mekar berseri, indah dipandang. Mari bersama kita siapkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.